aktivitas jasad hidup di tanah, ketersediaan unsur hara bagi tanaman, perombakan bahan organik tanah, mudah tidaknya akar tanaman dapat menembus tanah lebih dalam, perkembangan pertumbuhan tanaman. Bahan organik tanah. Bahan organik tanah atau soil organic matter, bahan ini di dalam atau permukaan tanah yang berasal dari sisi tumbuhan, hewan, dan bahan di dalam atau permukaan tanah yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, dan manusia baik telah mengalami dekomposisi lanjut maupun yang sedang mengalami proses dekomposisi. Secara substansi, bahan organik tersusun dari bahan humus dan non-humus. Bahan non-humus meliputi bahan yang sedang terdekomposisi sebagian. Bahan non-humus merupakan sumber energi bagi mikroorganisme tanah serta sumber hara bagi tanaman. Melalui proses mineralisasi bahan organik akan tersedia unsur hara mikro maupun makro. Sedangkan bahan humus mengandung unsur hara seperti NH4, NO3, SO4, S, H2PO4. Bahan humus. Bahan humus merupakan bahan yang sudah terdekomposisi dan merupakan lapisan tanah yang paling subur. Humus mempunyai pengaruh memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas pertukaran kation dalam tanah, menyangga pH tanah, dan meningkatkan daya simpan lenggas. Selain itu, bahan organik juga mempunyai pengaruh yang kuat di dalam agregasi tanah dan membentukkan struktur tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman, sehingga pada gilirannya memperbaiki drainase dan permeabilitas, penetrasi akar, dan peningkatan ketahanan terhadap erosi. Kandungan bahan organik tanah berkisar antara 0,5 sampai 5% pada tanah-tanah mineral dan mencapai 98% untuk tanah gambut atau organik. Banyak parameter yang dapat digunakan untuk mencirikan kualitas bahan organik, diantaranya adalah kandungan karbon dan nitrogen, kandungan bahan-bahan humus, kandungan lignin dan selulosa, dan lain-lain. Bahan organik tanah adalah kumpulan beragam senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, merupakan humus hasil humifikasi senyawa anorganik, hasil mineralisasi mikroorganisme heterotrofik dan autotrofik yang terlibat dan berada di dalamnya, yaitu yang pertama sumber primer, jaringan organik tanaman, daun, ranting, cabang, batang, buah, dan akar. Yang kedua, sekunder, jaringan organik hewan, kotoran, jasad yang mati, dan mikrofauna. Yang ketiga, sumber lain dari luar, pupuk organik berupa pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk lokasi atau kompos, dan pupuk hayati. Bahan organik secara umum dibedakan. Yang pertama, relatif sulit didekomposisi, tersusun dari senyawa siklis, lignit, minyak, lemak, rensi yang sulit diputus atau dirombak menjadi senyawa yang lebih sederhana, umumnya pada jaringan tumbuhan. Yang kedua, mudah didekomposisi, tersusun dari senyawa sederhana C, O, dan H, mengandung senyawa selulosa, pati, gula, dan protein. Proses dekomposisi yang pertama, reaksi enzimatik atau oksidasi enzimatik. Reaksi oksidasi senyawa hidrokarbon yang terjadi melalui reaksi enzimatik menghasilkan produk air berupa CO2, H2O, energi, dan panas. Produk air berupa CO2 dan HO, energi dan panas. Yang kedua, reaksi spesifik berupa mineralisasi dan atau imobilisasi unsur hara esensial NPS. Yang ketiga,
pembentukan senyawa baru atau turunan yang sangat resisten berupa humus tanah. Terdapat 3 fase proses dekomposisi. Fase yang pertama, fase biokimia awal. Hidrolisis memecahkan secara parsial senyawa polimer tinggi menjadi senyawa lebih sederhana, seperti amilum menjadi gula dan protein menjadi peptid dan asam amino. Oksidasi menguraikan senyawa bercincin fenol menjadi senyawa berciri-ciri zat warna daun dan jerami berubah warna. Fase yang kedua, fase pemecahan mekanik menjadi serpihan-serpihan kecil oleh mesofauna dan makrofauna dengan gigitan, kunyahan, dan cernaan. Organisme yang berperan utama adalah cacing tanah, rayap, dan semut. Fase yang ketiga mengurangi mikrobiologi oleh semua organisme heterotrofi dan saprofiti baik flora maupun fauna. Penguraian enzimatik senyawa rumit menjadi lebih sederhana sebagai digunakan oleh organisme untuk membangun tubuh, akan tetapi terutama digunakan sebagai sumber energi. Oksidasi atau respirasi merupakan CO2 atau H2O dan membebaskan energi N dalam bentuk NH14 atau amonifikasi yang dapat berlanjut diubah menjadi NO3 atau nitrifikasi. P menjadi fosfat, S menjadi sulfat, K, Ca, Mg dilepaskan sebagai ion bekas terikat. Faktor yang mempengaruhi dekomposisi bahan organik adalah yang pertama, sifat dari bahan tanaman termasuk jenis, umur, dan komposisi kimia tanaman. Yang kedua, tanah termasuk aerasi, temperatur, kelembapan, kemasaman, dan tingkat kesuburan. Yang ketiga, iklim terutama pengaruh dari kelembapan dan temperatur. Yang terakhir, urutan kemudahan dekomposisi. Yang pertama, gula, pati, dan protein sederhana, protein kasar, hemiselulosa, selulosa, lemak, minyak, lilin, lignin, damar, dan tani. Sekian dari deskripsi saya tentang mata kuliah pengolahan air dan tanah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.